Pemirsa, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sorong Selatan Ahmad Syamsudi bersama Ketua DPRD Sorong Selatan periode 2024-2019 Yulian Kondologit menyatakan senang dengan program Tentara Manunggal membangun desa sehingga perlu didorong untuk dimasukkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah Sorong Selatan. Alasannya karena program TMMD sejalan dengan tujuan pemerintah daerah mengatasi kemiskinan infrastruktur dan bisa menekan biaya dibanding jika diproyekkan sebagaimana dijelaskan berikut ini. Saya awali dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, kita tahu bahwa program TMMD ini adalah program kolaborasi TNI pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah terisolir. Bagi Anda pentingkah pemerintah daerah harus memprogramkan ini secara rutin agar bisa mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil? Saya kira program-programnya juga sangat sangat bagus ya, menyasar langsung kepada masyarakat. Kita tahu beberapa program yang penting dalam program TMMD ke-117 di Dusun Rabinte ini adalah salah satu adalah menyasar 5 anak penderita stunting di Kampung Waigo. Ini saya lebih khusus menyoroti ini Pak Poli karena kita baca data stunting di Sorong Selatan adalah kasus kedua tertinggi di Papua Barat Daya setelah Kabupaten Tambrau. Kita di angka 36 ya, kalau saya baca di sini dari sisi data kita kedua tertinggi setelah Kabupaten Tambrau. Ya, kita di angka 36,7%, sedangkan Tambrau 39,10%. Artinya kita di atas angka rata-rata nasional 30% ke kasus stunting. Ini saya ingin sorot lebih spesifik Pak Poli, sehingga saya sangat memberikan apresiasi terhadap program ini yang langsung menyasar 5 anak penderita stunting di Kampung Waigo. Ini saya kira akan juga saya sampaikan langsung kepada pemerintah daerah kalau pada saat akan kita melakukan dalam waktu dekat ini rapat dengar pendapat dengan dinas kesehatan. Saya kira ini sangat membantu dinas kesehatan dalam rangka penurunan angka stunting kita yang cukup tinggi ini. Kemudian selain itu juga tadi disampaikan Pak Poli juga bahwa ada kegiatan fisik ya, jalan cor dusun, kemudian pembangunan rumah untuk masyarakat di Dusun Rabinte, walaupun hanya 2 Pak, saya kira ini pembangunan utuh Pak ya, dari nol sampai selesai untuk masyarakat di Dusun Rabinte. Dan yang jauh lebih penting Pak Poli adalah selain fisik adalah non fisik ya, bagaimana kegiatan TMMD ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait yang paling penting adalah tadi stunting, kemudian pemenuhan gizi, kehidupan sehat masyarakat. Yang jauh lebih penting juga adalah terkait dengan Kantipmas ya, yang menurut saya ini merupakan juga visi TNI ke depan, karena salah satu doktrin TNI Pak Poli itu adalah pertahanan semesta. Dan kita tahu pertahanan semesta itu tidak akan terjadi kalau TNI tidak manunggal dengan masyarakat. Dan saya dari DPRD memberikan apresiasi, bahkan saya kira ini akan saya suarakan juga dalam forum-forum dengan pemerintah daerah untuk kegiatan ini harus, bukan hanya kalau tadi tanya apakah akan dilanjutkan, harus Pak. Kalau menurut saya harus ditindaklanjuti, merupakan sebuah program yang sustainable, berkelanjutan dari tahun ke tahun. Untuk Pak Yulian Kondologit, Anda juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ahmad? Saya pikir program ini kalau bisa kita rutinkan. Kita rutinkan seperti pemerintah Kabupaten Sorong yang dianggarkan di APBD setiap tahun anggaran. Dan karena program-program ini sangat menyentuh. Kedua, tidak semua masyarakat Sorong Selatan ini sudah mendapat kehidupan yang layak, terutama sandang pangan, perumahan atau papan. Ini kan sangat dibutuhkan. Iya, bagi saya ini sangat efektif jika program-program kalau semua hanya kita
fokuskan untuk proyek-proyek. Ini kan terjadi banyak pembangunan-pembangunan yang dipercayakan kepada pihak ketiga, terutama proyek-proyek di daerah ini. Kadangkala juga ada proyek yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Kalau tidak berhasil kan pemerintah daerah sangat merugi sekali. Dengan APBD yang sudah dianggarkan, berharap bahwa pembangunan-pembangunan itu akan nampak. Tetapi kalau saya lebih cenderung untuk Tentara Manunggal membangun desa ini, mari kita sama-sama mendukung. Dan kita mendorong untuk kalau bisa dia menjadi anggaran rutin di APBD Kabupaten Sorong Selatan. Dan sehingga setiap tahun kita putuskan, bupati ganti bupati, pembangunan ini jalan terus. Untuk bisa menjawab 15 distrik dengan 120 kampung yang ada di Kabupaten Sorong Selatan dengan letak geografis yang beda-beda. Tanggal 10 nanti sudah berakhir TMMD ini. Apa yang bisa Anda simpulkan kalau kita bicara realisasi pembangunan TMMD ini di bulan kemerdekaan saat ini? Di bulan kemerdekaan ini menjadi kado terindah, Pak Boli, bagi masyarakat Sorong Selatan, dan saya mewakili lembaga pemerintah, lembaga DPRD Sorong Selatan dalam forum kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kami kepada TNI Polri yang telah melaksanakan program TNI Manunggal dengan masyarakat desa yang secara konkret, real, nyata membangun masyarakat desa. Dan saya kira ini harus, kalau tadi ditanya Pak, apa akan dilanjutkan, harus, wajib hukumnya untuk kita tindak lanjuti, dan pemerintah daerah harus memberikan support sepenuhnya. Kami dari DPRD ini akan juga, saya kira ada waktu untuk kita berkoordinasi dengan TNI Polri untuk pelaksanaan TMMD di tahun-tahun yang akan datang. Apakah ini juga merupakan kado menurut Anda, seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, setelah selesainya program TMMD di kampung persiapan ini? Kemerdekaan inilah yang kita mengisi dengan pembangunan. Salah satunya yang dicanangkan oleh TNI, dalam hal ini Tentara Manunggal membangun desa, yang sudah membangun jalan dengan baik, 2 rumah yang sangat permanen, dan yang berikut tambatan perahu. Dan saya pikir itulah kemerdekaan yang kita rayakan, dan kita mengisi dengan pembangunan itu. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Julian Kondologit sudah berbagi di CWM. Terima kasih CWM, semoga sukses selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Poli atas waktunya. Ini untuk pertama kali saya diundang oleh tim media untuk melakukan interview secara visual begini Pak. Biasanya kita lewat telepon. Makasih banyak Pak Poli. Mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih banyak kerjasama kita dengan CWM khususnya. Terima kasih Pak.